Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Yang terhormat Kasih Binadik Lapas kelas 2 Gorontalo, yang saya hormati Al Ustadz penceramah pada sore hari ini Bapak Haris Hako, yang saya hormati Ketua Harian Badan Tamirul Masjid At-Taubah Lapas kelas 2 Gorontalo dan seluruh jajaran pengurus Badan Tamirul Masjid Lapas kelas 2 Gorontalo, yang saya hormati Bapak Risman Taha SE, Bapak-bapak hadirin sekalian yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallazi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina Sami'ul basir. Wa atayna Musal kitaba wa ja'alnahu hudan li bani Israil. Wa ja'alnahu hudan li bani Israil alla tattakhidhu min duni wakila. Sadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasulullah nabi wa ba'dah. Yang kami hormati atau yang sama kita hormati, kita muliakan Al-Mukarram Bapak Haris Hako SAG, yang juga dikenal dengan Ustadz Bentor Naga Hitam. Kira-kira begitu Pak Ustadz ya. Jadi hari ini bersama-sama dengan kita, mudah-mudahan beliau selalu diberikan kesehatan, rezeki, dan diperlancar segala urusan. Kami hormati Pak Ketua Harian dan Pak Ketua yang kopiah kuning, ya, MC serta jamaah yang saya cintai, saya banggakan. Insya Allah kita sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala. Hari ini kita berjumpa kembali di kegiatan pembinaan mental spiritual di tempat ini. Dan mudah-mudahan kita di sini selalu dilimpahkan keberkahan, dilimpahkan kesehatan, dan keluarga juga di rumah dilimpahkan juga kesehatan, rezeki, sehingga bisa mengarungi kehidupan ini dengan normal. Ya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi hari ini sengaja Pak Ketua mengundang Pak Ustadz Bentor karena sudah lama gigi kita ini basah. Hari ini kita akan tersenyum sampai gigi kita kering. Iya, mudah-mudahan kita. Nah, memang begitu. Syiar ada juga kemudian menyejukkan hati. Tidak kemudian monoton apa yang disampaikan. Tapi beliau Pak Haji begitu bisa mengkolaborasi semua model ceramah. Mau tasawuf beliau ahlinya juga. Ya, saya beberapa kali dengar di siaran radio ketika beliau mengupas persoalan tentang tasawuf. Namun biarlah nanti beliau yang akan menyampaikan kepada kita sekalian. Hari ini saya mengucapkan terima kasih, apresiasi yang sebesar-besarnya kepada bapak-bapak sekalian yang sudah hadir di tempat ini. Dan saya tidak akan memperpanjang apa yang perlu kami sampaikan. Namun tentunya bapak-bapak senantiasa mengarungi semua keadaan kita selama di sini dengan hati yang ikhlas. Kalau kita tidak ikhlas, ya tentunya begitu sulit kita berada di dalam ini. Maka hanya hati yang ikhlas yang bisa membuat kita menerima apa adanya. Saya kira mungkin itu dari kami. Terima kasih Pak Ustadz. Mudah-mudahan Pak Ustadz berbagi ilmu dengan kami. Saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian sambutan dan arahan Kasih Binadik dan pada beliau disampaikan. Terima kasih. Selanjutnya mari kita dengarkan bersama ceramah agama yang akan disampaikan oleh Al-Ustadz Bapak Haji Haris Hako SAG. Dengan hormat pada Bapak, disilakan. Ya. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi, a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Sama-sama jamaah. Subhanallah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah wallahu akbar. Astaghfirullah Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khotoya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khotoya. Subhanallah. Bapak Ibu keluarga besar Lapas kelas 2A Gorontalo, pada sore hari ini sebagaimana biasa kegiatan rutin keluarga besar Masjid At-Taubah, keluarga besar warga binaan kelas 2A Lapas Gorontalo, Senin Kamis. Maka kita berdoa bersama, mudah-mudahan kegiatan ini menjadi saksi di akhirat, dan kita berdoa mudah-mudahan kita menjadi penghuni surga di akhirat. Amin. Yang saya hormati dari Lapas Binaan Kota Gorontalo, yang saya hormati Bapak Haji Faisal Moduto sebagai ketua harian kita di At-Taubah, yang saya hormati sahabatku Bapak Risman Taha, yang saya hormati pemandu acara, semua yang hadir sore ini tidak ada satupun yang saya lewati. Saya ditelepon oleh Pak Risman Taha, ya. Jadi permintaan beliau pada sore hari ini, maka sepakat mereka mengundang Ustadz Abang Bentor Nagahita. La ilaha. Saya bilang sama beliau, siap insyaallah. La taharraka jarratan illa biidznillah. Jadi tidak akan pernah bergerak sebiji jarrah pun yang ada di atas dunia ini, semuanya ini karena izin Allah. Bapak Ibu berada di sini juga karena izin Allah. Ada hikmah di balik. Makanya jamaah yang dirahmati Allah, ada hadis yang disampaikan Nabi, dan ini menjadi peringatan bagi kita semua, baik yang di dalam lapas maupun yang di luar lapas. Hadis Nabi, alamatus sakawati arba'ah. Jadi ada 4 golongan manusia, mereka ini tidak ada manfaat, mereka ini termasuk orang celaka, mereka ini anud orang yang hidup di dunia sia-sia. Siapa mereka kata Nabi? Yang pertama, nisyanud dunubil madiyah wa hiya indallahi mahfuzah. Jadi manusia yang sudah melupakan dosa lama,
padahal dosa itu dicatat oleh Allah di Lauhil Mahfuz lewat malaikat kiraman katibin. Jadi malaikat itu kan bertugas setiap hari berbeda, bergantian. Ada malaikat yang turun pada saat selesai sholat asar. Jadi sholat asar ini, selesai kita sholat asar, malaikat yang mencatat amal, maka di siang hari dia selesai pulang itu pada saat sholat asar. Kemudian berganti lagi dengan malaikat yang akan mencatat di bahagian malam. Jadi bahagian pagi malam itu berbeda memang. Jadi ada malaikat yang tugasnya dari subuh sampai asar, kemudian dari asar sampai subuh, tiap hari bergantian. Dan semua manusia dicatat oleh Allah lewat kiraman katibin, dosa dan kebaikan itu di Lauhil Mahfuz. Makanya kalau ada yang melupakan dosa, kembalilah kita bertobat. Karena Allah bilang dalam Quran, ya ayyuhalladzina amanu tubu, hai orang-orang yang beriman, bertobatlah kamu. Allah itu paling suka melihat hambanya bertobat. Kalau kalian bertobat, kata Allah, sepenuh bumi ini dosa yang pernah kau buat, hatta kau tidak pernah sholat, hari-hari kau bikin dosa, tapi kalau kembali engkau kepadaku, kata Allah, maka dosamu yang sudah lalu itu dihapus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. La ilaha. Saya dulu, Pak Rizman, Pak Faisal dan seluruh keluarga besar, saya dulu sekolah di pondok pesantren Al Khairat. Jadi saya 10 bersaudara. Satu-satunya anak yang dimasukkan oleh orang tua saya ke pesantren hanya saya sendiri. Semuanya SMP. Jadi lulus SD, saya sendiri saja yang dimasukkan oleh ayah saya ke pesantren, karena memang ayah saya dulu di SMP. Jadi semua anak-anaknya di SMP. Hanya satu orang anak dikirim ke pondok. Maka saya beradaptasi di pondok. Kemudian saya paling banyak bergaul di luar pondok. Kenapa? Jangan kita memandang orang itu dari luar. Jangan pandang enteng orang. Saya berteman dengan preman, saya berteman dengan lomba hitam di luar. Makanya saya hampir dipecat. Saya berdengar kabar sama pimpinan pondok pesantren, Haris Hako itu sudah berteman dengan pemabuk di luar. Maka dikirim surat sama orang tua saya, nama ini akan dikeluarkan dari pesantren. Apakah saya bersedih? Saya tidak bersedih. Jadi langsung datang pimpinan pesantren. Saya berada di kamar. Kamu semua pakaianmu kau lipat, kemudian kau pulang kampung dan kamu dikeluarkan dari pesantren karena kamu berteman dengan preman, dengan orang peminum di luar. Padahal dalam hati saya, innallaha la yanzuru ila aswarikum wa amwarikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Jangan kalian melihat manusia itu dari luar. Bisa jadi ada orang peminum tapi dia hati mulia. La ilaha. Makanya saya dan teman-teman saya paling banyak dulu. Makanya lapas dulu waktu saya masih tahun 90-an. Karena saya masuk 88 ke pesantren. Lapas dulu sangat berbeda dengan lapas sekarang. Tapi lapas sekarang nuansanya adalah nuansa pondok pesantren. Tepuk tangan dulu Pak Bu. Saya bangga. Saya bangga, saya senang. Mulai dari Masjid At-Taubah bikin program, ayo kita bikin dakwah, ayo kita bikin
pengajian bersama, ayo kita puasa sunnah, ayo kita baca Quran, ayo kita baca Iqra, ayo kita perdalam agama, ayo kita sholat 5 waktu. Jadi boleh saya katakan bakal banyak alumni dari sini bakal menjadi orang-orang ahli ibadah di luar. Amin. Ya. Jadi saya itu dulu berteman dengan orang, kalau cuma mau bilang kamari, jadi kalau orang so pegang botol batu saya, orang tanya pas saya, Ustadz bagaimana ini? Baru saya bilang, tidak boleh dampul walau. Saya tidak boleh, kamu teman saya, kan saya masih muda, saya masih sekolah, menetapkan hukum saya belum boleh, karena kita orang sama-sama teman. Saya bilang tidak boleh dampul walau itu. Tetapi mereka sayang saya, mereka sayang saya, mereka belikan saya susu. Jadi ada susu black, karena saya tidak minum, saya tidak minum. Karena saya bilang ini kebiasaan kamu, ayolah. Tapi jangan paksa aku kemudian minum apa yang kamu minum. Karena mereka sayang, sudah bertahun-tahun berteman, maka mereka belikan saya susu black, kemudian itu yang saya minum bersama. Dan guru-guru saya di pesantren tidak tahu. Ada keinginan di balik persahabatan saya. Ada keinginan yang ada di dalam hati, yang kemudian guru-guru itu tidak tahu apa maksud saya melakukan persahabatan dengan preman. Jadi mereka panggil saya, kalau cuma baca cerita pancuri, so dia kelas, memang kelas 1. Jadi saya ini orang panggil pancuri. Baru karena sudah berteman, namanya teman, mereka panggil tengah malam, Ustadz mau pergi di sana orang. Saya tidak tahu mau pancuri ini. Saya bilang oke, sudah ayo kita orang rame-rame saja. Maka nanti saya baru sadar sudah di belakang rumah orang. Waktu di belakang kalau tahu. Baru saya tanya Pak orang, mau apa ngoni? Baru dia bilang, badia mengana Ustadz. Badia mengana. Kalau kita orang ini Ustadz, so biasa di lapas orang. Jadi ngana jam pataria. Kalau ngana pataria mau bangun ini yang di rumah, owa upadia yo. Kalau kita orang biasa Ustaz, ngana. Tetapi begitulah, karena bersahabat kami jadi diam. Saya pun jadi diam. Ternyata mereka lohama malua bangge basar memang, masya Allah. Jadi mereka ambil, saya masih hafal rumah itu. Sampai sekarang saya pernah dakwah di pinggir rumah itu. Ya, saya pernah. Saya pernah berdakwah di pinggir rumah itu. Saya bilang, budi atawa mua uti potao. Tapi saya bukan potao, tapi ada majalah yang potao. Subaha. Jadi mereka ambil tengah malam. Baru di situ saya tahu cara menidurkan ayam. Saya kan tidak tahu. Saya bilang, ngoni mau tangkap bagaimana? Pokoknya badia mengana Ustaz. Dorang bagi dem piala tula bawa. Jadi tak tidur ini ayam, langsung dia pegang PDP leher supaya tidak berteriak. Saya kan di bawahnya. Kemudian diserahkan, Ustaz pegang dulu. Saya ini pilih mati lapang lula. Kenapa nguni mekem begini pak kita? Maka saya pegang dengan keras supaya jangan wati. Saya pegang, kemudian saya serahkan kepada teman. Sesudah itu kami lari tengah malam. Kami lari ke staf. Sampai di staf, jadi teman-teman ini tidak ada yang tahu menyembelih ayam. Maksudnya DP doa mereka tidak tahu.
maka mereka sorong sama saya, Ustadz ngana so yang paling DP pakar jago berdoa, so ngana bagi dulu ini ayam Ustadz. Maka saya sembeli ayam itu malam, kemudian habis itu sudah selesai, kemudian mereka yang makan, saya tidak makan, mereka minta Ustadz makan, mati liang ngoli lo tawa patah polipi ala limongoli wau, tidak usah mau dampul walau itu sudah makan saja. Jadi mereka makan sampai habis. Pertemanan ini lama sekali. Akhirnya turun itu surat, saya akan dikeluarkan dari pesantren. Padahal mereka itu tiap malam saya ajak mengaji di salah satu rumah teman kami. Walaupun mereka mencuri, kita orang mengaji terus. Karena saya bilang pada orang, biar mau tawat kita tidak pusing. Biar ini pamabo, pang apa kita tidak pusing. Yang penting kita mau kasih mengaji ngoni. Saya berikan Iqra. Setelah mereka naik Quran, saya berikan Quran. Jadi Quran saya berikan ke mereka, kemudian mereka bisa membaca Quran. Habis itu saya akan dikeluarkan. Informasi itu muncul kepada teman saya. Kemudian teman saya itu orang tuanya pejabat. Dan dia banyak bantu pesantren Al-Khairat dulu. Maka dia datang ke pesantren sama pimpinan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mana Haris Hako? Ini pejabat datang. Mana Haris Hako? Kenapa? Ada urusan apa dengan Haris? Dia sudah siap mau pulang. Itu kofor apa semua, lemari kecilnya sudah siap. Dia tinggal menunggu mobil pulang kampung. Dia sudah bukan lagi di sini, sudah mau dikeluarkan dia. Maka dia bilang, betapa penglihatan kamu berbeda dengan Haris Hako. Dia memang berteman dengan preman, dia memang berteman dengan ahli-ahli mabuk, tapi kamu tidak tahu tiap malam mereka anak-anakku dia ajarkan mengaji. Dia ajarkan anakku mengaji sampai semua doa sholat anak-anakku bisa hafal karena berteman dengan dia. Berani kalian keluarkan dia, aku akan persoalkan ini sampai dimanapun. Karena dia penguasa, maka dia katakan jangan pernah berani keluarkan dia dari sini. Maka menangis guru saya. Jadi guru saya menangis. Dia datang ke kamar saya, kemudian dia peluk. Haris, begini Uti, kamu jangan dulu pulang. Ternyata pandangan kami berbeda dengan niat apa yang ada di dalam hatimu. Jangan kau pulang. Kau lanjutkan sekolah sampai selesai. Saya menangis. Saya bilang dalam hati, sungguh Allah melihat kita ini di dalam hati kita. Banyak yang dikecewakan sampai Bapak Ibu bisa di sini. Banyak, tetapi ingat di akhirat nanti hanya orang-orang yang berhati bersih, hanya orang-orang yang berhati mulia yang akan diselamatkan oleh Allah di akhirat. Ya, makanya sering saya katakan, apakah tempat ini hina? Siapa bilang hina? Allah izinkan kita tinggal di sini. Makanya saya bilang, la taharraka jarratan illa biidznillah. Tidak akan pernah bergerak sebiji jarrah pun yang ada di atas dunia melainkan atas izin dan kuasa Allah. Celia yang mengaji tadi, hebat sekali di pesuara yang mengaji itu. Ini, ya, saya lihat ada yang ada air mata keluar karena memang hebat. Di sini ada ustadz, di sini ada ulama, di sini ada. Ini kalau saya tidak datang tadi, di Paris dia mau seka ini. Karena beliau juga ini ustadz.
La ilaha illallah. Jadi Bapak Ibu jamaah sekalian, seringkali kita orang salah menilai orang. La ilaha. Itu pejabat itu akhirnya karena anaknya sudah pintar mengaji, dia sekolahkan di Al-Azhar. Orang banyak duit, banyak uang. Kamu karena sudah tahu ngaji, semua doa kamu sudah hafal, sekarang kau berangkat sekolah. Dia sekolah hafiz Quran. Hafiz Quran. Saya bilang memang. Dia itu yang itu ayam bangkok itu, ayam bangkok itu dia yang ambil. Betul. Makanya saya dalam hati kita mau tunggungan. Kalau selesai ngana jadi hafiz Quran, bu kita mau tanya pangana, dongko alam malu bangkok itu. La ilaha illallah. Makanya sering Bapak Ibu, nisyanu dzunubil madiyah wa iya indallahi mahfudah. Makanya kita dianjurkan untuk bertobat. Ada orang yang banyak tato, jadi dia datang ke rumah saya, dia ketuk-ketuk, assalamualaikum, waalaikumsalam. Dia datang. Istri saya bilang tidak usah buka, karena bila helium apa pambeleng atau dia lihat dari kaca, oh bahaya ini Ustaz, untuk pambelengnya di. Tetapi saya tidak. Saya bilang sama istri saya tidak apa-apa, kita buka saja. Maka saya buka, dia masuk, minuman berbau alkohol memang masya Allah. Dia masuk. Ustaz, boleh saya mau duduk? Boleh jam-jam 2 malam ini? Boleh saya mau duduk Ustaz? Boleh. Silakan. Dia bilang, tidak mabuk kita ini Ustaz. Dia bilang tidak mabuk kita. Oh, biru-biru ya. Jahwa ya biru-biru. Saya bilang, mari duduk. Kemudian dia ingin berdialog, dia ingin bertanya. Ustaz, bolehkah saya ingin bertanya sama Ustaz? Saya tinggal di Marisa. Dia orang Marisa. Dia datang di rumah saya di kota. Karena saya pernah dakwah di Marisa, mungkin pernah dia dengar. Kemudian dia cari rumah saya sampai dia dapat. Sampai tengah malam dia mengetuk pintu. Saya bilang sama istri, siapkan minuman. Saya suruh siram teh, dia minum. Pertanyaannya yang saya luar biasa. Apa dia tanya saya? Ustaz, ada yang saya mau tanya Ustaz ini. Saya itu Ustaz kalau mabuk, semua tidur, biasa muncul perasaan takut saya kepada Allah. Kira-kira menurut Ustaz apa itu? Saya bilang begini, kalau itu muncul kepada dirimu, maka jaga itu jangan sampai itu hilang. Karena kalau itu hilang, hatamallahu ala qulubihim, maka Allah tutup sudah semua hidayahmu, tidak ada lagi. Pokoknya kau minum, kau bikin maksiat, kau bikin dosa, tetapi kalau masih ada muncul perasaan takut itu dalam dirimu, jaga itu jangan sampai hilang. Pertanyaan dia kepada saya, kira-kira apa itu Ustaz? Saya bilang itu namanya percikan hidayah. Percikan hidayah. Karena biasanya dari percikan hidayah itu perasaan takut itu mulai muncul. Cuma dia bilang pas saya, habis begitu Ustaz, saya takut. Baru besok pagi mabuk ulang saya Ustaz, pilih makhluk mati. Jadi dia ini ada perasaan takut, tapi besoknya lagi mabuk lagi. Tetapi dia bilang sama saya, hal yang sama muncul Ustaz, saya selalu ada perasaan takut. Maka saya peluk dia sambil saya mengatakan,
Tidak semua orang memiliki itu. Walaupun orang yang ahli ibadah, biar orang ada orang yang ahli ibadah tapi tidak ada perasaan takut kepada Allah. Tidak semua. Makanya saya bilang, coba kau jaga ini. Karena ada mutiara yang ada dalam dirimu, satu saat dia bakal menjadi seorang aulia. Satu saat dia bakal menjadi orang yang ahli ibadah. Satu saat dia bakal menjadi orang mulia. La ilaha. Karena saya bilang dari percikan itu lama-lama dia akan membesar. 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 Ketika dia membesar di dalam dirimu, maka satu saat dia akan meledak. Dan pada saat dia meledak, itulah yang disebut dengan hidayah Allah turun kepadamu, yang pada akhirnya engkau menjadi manusia yang suci. Makanya sering saya bilang, banyak orang tidak ada muncul ketakutan kepada Allah dalam diri. Saya sering disampaikan orang yang sholat Allahu Akbar. Betul tadi bercerita tingkatan tasawuf. Kan manusia ini beramal berdasarkan ilmunya masing-masing, dan semua selamat menggunakan hukum syariat, hakikat, tarekat, ma'rifatullah, tasawuf. Semua orang beramal menghadap Allah, semuanya akan selamat. Karena semuanya, walaupun orang yang tidak tahu doa. Jadi ada yang berhaji dengan saya, berumroh. Dia so bilang pas saya di bandara, sampai di Mekah, dia so bilang, Ustaz, pokoknya dia di al-maut tawauti Ustaz. Ipatabo walaupun tidak delolemu. Pokoknya kita membaku ikojo Ustaz. Pokoknya mau suruh bilang subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Yang muda-muda ini. Saya tanya, ngana hafal itu? Maaf, madidu atalu tahu itu. Madidu setiap tak tempel itu Ustaz. Saya bilang pada dia, coba subhanallah saja. Subhanallah. Dia bilang, jaga tatain dulu lah Ustaz. Mau jaga saya bilang, teh boleh libelo karpe kulem. Wau wali ngolo de hulon talo ya hulo duma. Ma bolo di dulu ma utawa muti ya. Artinya ini maka dia hanya mengandalkan hati yang bersih, hati yang mulia. Dia kepingin bagaimana dia datang bukan karena kecerdasan. Tidak, tapi dia datang karena Allah. Allahu Akbar. Pandangan sisi mata batin dan mata johir menyatu dalam takbir. Allahu Akbar. Makanya di Mekah itu, istaqimu wa a'tadilu wa aqimus shalah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalau di Mekah kita sholat, Bapak Ibu yang sudah ke sana pernah rasa bagaimana itu dia gagal di muka Ka'bah. Cuma dia imam juga, Masya Allah. Dia gaji 1 bulan itu saya baca 100 juta lebih 1 bulan. Jadi dia gaji cuma 1 bulan pokoknya dia, makanya dia bertakbir santai. Iya, imam-imam di sana itu saya lihat imam-imam di sana itu santai. Dia Allahu Akbar 100 juta itu. Ya, cuma dia mau tarik sedikit. Kalau di Gorontalo kan pakai tenaga dalam. Memang Gorontalo itu lain ya. Di Gorontalo itu dia 1 kali memang.
Allah. Ada yang pernah tanya saya, Ustadz, menurut Ustadz kira-kira bagaimana itu begitu takbir? Saya bilang, saya pernah tanya imam. Ada saya punya imam, dia kalau membaca takbir memang pelita ala pelita. Dan dia tidak main-main. Dia kalau memang, makanya saya pernah tanya, Pak Imam, lo kalau betul takbir de pelita ala pelita. Bahwa dia bilang pas saya Hulontalo itu mukaraja dia mau hiyanta, tidak mau hiyanta, bila mau delomote dia bilang tidak mau. Makanya dia punya takbir itu pelita ala itu karena dia baku badeng ilmu. Tetapi bagi saya takbir pele-pele ta'iyo atau takbir biasa semuanya akan diterima Allah. Silakan kalian sholat berdasarkan versi keikhlasan. Tidak usah bicara NU, Muhammadiyah, tidak usah. Tidak usah. Ini saya lihat orang persoalkan cuma masalah tangan. Ho akbar, ho akbar, ho akbar, ho akbar. Ada yang bertanya pas saya, Ustadz, mana yang paling betulin? Pilih mantek bolo dambul. Allah tidak mulia itu. Mau bikin apa ini? Ini gaya-gaya ini? Ini cuma syariat. Dan Allah tidak akan pernah melihat itu. Yang Allah lihat apa yang ada di dalam dirimu. Allahu Akbar. Posisi tangan seperti apapun silakan. Yang penting sholat lillahi ta'ala. Tidak usah bicara paham. Terkadang orang sombong karena paham, sehingga dia bisa mudah menyalahkan orang punya. Ini nganape sholat ini belek ke dedenga ami nganape ilmu ini. Dia tuh mati dia. Ini namanya memandang remeh. Bisa jadi orang yang tidak tahu apa-apa, mungkin saja dia yang masuk surga di akhirat. Ketimbang kita orang yang sodeng daging, Allah. Kita orang tidak tahu. Walakin yang duru ila qulubikum wa a'malikum. Makanya saya punya prinsip. Silakan pakai versi tarekat, pakai versi biasa, Allahu Akbar biasa. Semuanya akan dilihat oleh Allah melalui pandangan hati. Bersih tidak kita menghadap Allah. Makanya sering saya bilang, terkadang kita orang ini dikelabui. Ada orang, makanya banyak orang yang sholat tetapi sholatnya tidak diterima Allah karena di antara mereka memiliki mulut kotor, hati busuk. Karena ada orang yang ahli ibadah di zaman Nabi, sholat tahajudnya tidak pernah putus, 5 waktunya tidak pernah putus, kemudian semua amal kebaikannya banyak, tetapi mulut kotor, hati busuk. Kata Nabi, dia ahli sholat, hiya finnar, huwa finnar, hum finnar. Mereka itu ahli sholat, tapi mereka itu penghuni neraka di akhirat. Subhanallah. Makanya berbeda orang yang bangun dari tidur ketika dia mendekat masjid. Dulu saya sudah menggunakan songkok di pesantren. Sudah bangun, sudah mau ke pesantren, sudah mau ke masjid, tiba-tiba ada hati saya yang bergetar, dan hati itu kepingin dilihat orang. Maka kembalilah saya tidur, kemudian saya tidak sholat subuh. Saya tidak sholat, tetapi saya dipukul guru saya, dipukul. Ketika saya dipukul, kemudian saya ditanya, kenapa kau tidak sholat? Ada keinginan hati saya, guru,
saya mau ingin ke masjid, tetapi seperti ada riya di dalam diri saya. Makanya saya tidur, tidak ada guna saya sholat. Nasihat guru saya yang luar biasa. Apa yang dia bilang sama saya, betul apa yang kamu bilang. Tetapi jangan kau menyerah. Tetaplah kau datang ke masjid, walaupun muncul ada riya, tetaplah kau datang. Lama-lama dia akan terkikis, dan lama-lama dia akan memunculkan kemuliaan. Ya, mudah-mudahan orang masuk surga. Wabillahi taufiq wal hidayah waridha wal inayah wallahul musta'an wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq fastabiqul khairat. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, sebelum saya pulang dan saya doakan teman-teman semua, mudah-mudahan keluarga kita di luar, kita masih sementara mengikuti masa, boleh saya katakan, cobaan. Semua, tidak ada orang yang merasa suci, tidak ada. Kita orang semua ini ulama sekalipun. Jadi kita orang ini semua dicoba, di dalam di luar sama. Jadi di luar juga banyak orang yang dicoba oleh Allah, di dalam juga kita dicoba oleh Allah. Maka kita doakan keluarga kita, mudah-mudahan berkah rezekinya akan selalu dibuka oleh Allah, insya Allah. Dan sebelum saya pulang, ayo kita berdoa dan bermunajat. Mudah-mudahan Allah jadikan kita menjadi umat Nabi yang akan berkumpul dengan Rasulullah di yaumil qiyamah di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bismillah. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Allahumma nawwir qulubana bi taufiq wal hidayah. اللهم نور قلوبنا كما نورت الأرض بنور شمسك وبرحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم اغفر لنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوة قاضي الحاجة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون. سلام على المرسلين. Alhamdulillah.